Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Kami akan membahas materi perkuliahan mikrobiologi dasar mengenai materi pengertian virus dan klasifikasi virus berdasarkan organ yang diinfeksinya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Marwan dengan nomor NIM 192511559. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Widya Selastri dengan NIM 192511570. Perkenalkan, nama saya Arni Sisliani dengan NIM 192511550. Perkenalkan, nama saya Firda Sukmawati dengan NIM 192521582. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari virus. Yang kita ketahui bahwa virus adalah mikroba yang tidak bisa hidup tanpa menempel pada inangnya. Jadi, virus bisa berkembang biak bila menempel dengan makhluk hidup lain. Ukuran virus juga jauh lebih kecil daripada bakteri. Biasanya, virus akan menempel di suatu sel dan mengambil ahli sel tersebut untuk mengembangbiakan virus-virus lain sampai akhirnya sel tersebut mati. Dalam kasus lain, virus mengubah sel normal menjadi sel yang berbahaya untuk kesehatan. Selanjutnya mengenai bagian-bagian virus. Tubuh virus yaitu berupa kristal atau partikel lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa virus bukan makhluk hidup. Secara struktural, virus terdiri dari 3 bagian, yaitu ada kapsid, yaitu merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berupa protein. Yang kedua ada kepala virus, di mana berisi materi genetika atau asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Dan yang terakhir yaitu ada ekor, merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri pada sel serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Virus DNA adalah virus yang memiliki DNA sebagai materi genetik dan bergantung pada DNA untuk mereplika diri. Pada DNA menggunakan DNA polimerase sebagai DNA dependen. Asam nukleat yang dimiliki biasanya DNA beruntai ganda atau dsDNA atau double standard DNA. Tetapi bisa juga DNA beruntai tunggal atau ssDNA atau single standard DNA. Kita lihat pada tabel di samping, yaitu mengenai struktur DNA. Terbagi menjadi 5. Yang pertama ada yang namanya Papovaviridae atau Papovavirus yang termasuk dalam famili Papovaviridae. Ini mempunyai kapsid ikosahedral yang tidak berselubung berukuran kecil dengan garis tengah antara 40 nanometer dan 60 nanometer, tahan panas, resisten terhadap ether. Virus ini mengandung double standard DNA yang menunjukkan simetri kubikal dan memiliki 72 kapsomer. Contoh dari penyakit yang ditimbulkan diantaranya ada yang namanya HPV atau Human Papilloma Virus. Adalah virus yang dapat menyebabkan tumbuhnya kutil di berbagai bagian tubuh. Hidup pada sel-sel kulit dan memiliki lebih dari 100 jenis. Ada sekitar 60 jenis HPV penyebab kutil yang biasanya menginfeksi bagian-bagian tubuh seperti kaki, tangan, sementara 40 lainnya memicu munculnya kutil kelamin. Berikut adalah gambar dari Papoviridae. Gambar tersebut penularannya sebagian besar terjadi akibat adanya sentuhan langsung kulit ke kulit dengan pengidap, demikian pula dengan benda yang terkontaminasi virus dari HPV. Hubungan seksual juga termasuk salah satu sarana penularan virus ini pada kelamin misalnya, melalui kontak langsung dengan kulit, membran mukosa, pertukaran cairan, serta seks oral atau anal. Baik, pada materi yang kedua pada struktur dari virus DNA yaitu namanya Adenoviridae. Adenovirus terdiri dari sebuah inti sel dan satu lapis kapsid. Kapsid
virus tidak berselubung, bulat dan juga simetri ikosaedral. Kapsid isometrik mempunyai diameter antara 70 nanometer dan juga 90 nanometer, mengandung double centered dan DNA menunjukkan simetri kubikal dan mempunyai 252 kosomer. Contoh dari penyakit ini yaitu pernafasan. Gejala khusus berupa batuk, hidung tersumbat, demam, dan juga nyeri tenggorokan. Sindrom ini paling sering terjadi pada anak-anak dan juga pada bayi, serta biasanya melibatkan virus grup C. Kasus ini sulit dibedakan dengan infeksi pernafasan karena virus yang ringan lainnya yang dapat menunjukkan gejala serupa. Baik, pada materi yang ketiga, yaitu membahas mengenai Herpetofiridae, virus yang berukuran sedang yang mengandung untai ganda nuklokapsidnya berdiameter 100 nanometer, mempunyai simetri kubik dengan 162 kapsomer. Nukleokapsid dikelilingi oleh selubung yang mengandung lemak berdiameter 150 hingga 200 nanometer. Penyakit yang ditimbulkan antara lain ada namanya herpes simplex, di mana herpes simplex ini juga bisa dikatakan sebagai herpes genital. Herpes genital adalah infeksi pada alat kelamin yang bisa terjadi pada pria dan juga pada wanita. Penyakit ini termasuk salah satu infeksi menular seksual atau yang bisa dikatakan sebagai IMS karena umumnya ditularkan melalui hubungan seksual berupa vagina, anal, dan juga oral. Kasus herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex atau sering disebut sebagai HSV. HSV dapat menular dengan masuk ke dalam tubuh melalui berbagai membran mukosa dalam tubuh seperti mulut, kulit, dan juga kelamin. Gambar dari Herpetofiridae seperti di samping ini. Beralih ke poin yang keempat, yaitu Poxviridae. Poxviridae termasuk famili virus Poxviridae yang mempunyai struktur rumit dan memiliki anggota kelompok yang besar jumlahnya. Sesuai dengan jenis-jenis hewan yang menjadi host spesiesnya, famili Poxviridae dikelompokkan menjadi grup 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Infeksi virus pada manusia itu terdiri dari beberapa, salah satunya yaitu Vaccinia dan Variola virus. Vaccinia adalah virus vaksin yang digunakan untuk memberantas variola atau cacar, merupakan hasil rekayasa genetika menjadi vaksin rekombinan. Beberapa masih dalam taraf uji klinik dengan resiko terendah terjadi penularan terhadap kontak non-imun. Struktur virus DNA yang kelima ada yang namanya Parvovaviridae atau Parvovirus. Anggota famili ini adalah virus yang berukuran sangat kecil dengan virion yang berdiameter antara 18 nanometer dengan 25 nanometer, mengandung single stranded DNA yang memiliki kapsid icosahedral simetri kubikal dengan 32 kapsomer dan tidak berselubung. Infeksi pada manusia yang disebabkan oleh parvovirus adalah B19, di mana B19 ini menimbulkan erythema infectiosum yang menghambat produksi eritosit di dalam sumsum tulang belakang. Contoh penyakitnya yaitu krisis aplastik transient. Virus B19 ini tersebar luas dan infeksinya dapat terjadi sepanjang tahun pada semua kelompok usia. Infeksi paling sering terlihat sebagai wabah di lingkungan sekitar yang nampaknya ditularkan melalui saluran pernafasan. Parvovirus yang menginfeksi banyak terjadi pada masa anak-anak karena antibodi pada anak-anak ini berkembang antara usia 5 hingga 19 tahun. Selanjutnya yaitu klasifikasi virus RNA. RNA atau asam ribonukleat merupakan asam nukleat atau polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida. RNA dan DNA memiliki perbedaan, yaitu terletak pada unit-unit pembangunannya, di mana RNA pembangunannya itu diksonukleotida sehingga disebut dengan untai ganda. RNA merupakan asam nukleat untai tunggal yang terdiri dari unit-unit pembangun berupa mononukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri atas satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen.
Klasifikasi virus RNA yang pertama Reoviridae. Reovirus merupakan virus yang berukuran antara 60-80 nanometer, yaitu mengandung double-stranded RNA dengan struktur simetri kubikal yang terdiri dari 10-12 segmen. Yang kedua ada golongan Picornaviridae atau Picornavirus adalah virus dari famili Picornaviridae yang berukuran antara 20-40 nanometer, yang tahan terhadap eter, mengandung single stranded RNA dan menunjukkan struktur simetri kubikal. Contohnya itu penyakit yang ditimbulkan diantaranya adalah poliomyelitis, di mana poliomyelitis adalah suatu penyakit virus yang dalam stadium beratnya menyebabkan kelumpuhan karena kerusakan sel-sel saraf baik dalam sumsum tulang ataupun tulang punggung maupun otak. Yang ketiga ada klasifikasi Togaviridae. Togavirus merupakan suatu kelompok virus dengan genom single-stranded yang mempunyai selubung dari lipid yang sensitif terhadap eter. Virion virus mempunyai selubung yang berukuran dengan garis tengah antara 50-70 nanometer. Klasifikasi yang selanjutnya ada Rhabdoviridae atau Rhabdovirus yang menjadi anggota famili yang memiliki virion yang berbentuk seperti peluru dengan ukuran sekitar 75 kali 150 nanometer. Selubung virus mempunyai tonjolan-tonjolan yang berukuran panjang yaitu 10 nanometer. Contoh penyakit yang dapat ditimbulkan adalah rabies, di mana rabies ini dikenal sebagai penyakit anjing gila, di mana penyakit ini serius dan menyerang otak dan sistem saraf. Ada Pharyngoxoviridae. Pharyngoxovirus, anggota famili ini dengan morfologinya mirip Orthoxovirus yang mempunyai virion dengan ukuran diameter antara 150 sampai 300 nanometer dan panjangnya antara 1000 sampai 10.000 nanometer. Contoh penyakit yang ditimbulkan yaitu Mumps atau Parotis epidemica. Penyakit gondongan mus atau Parotis adalah suatu penyakit menular di mana seseorang terinfeksi oleh virus Pharyngoxovirus yang menyerang kelenjar ludah atau kelenjar parotis di antara telinga dan rahang sehingga menyebabkan pembengkakan pada leher bagian atas atau bagian di bawah. Klasifikasi selanjutnya yaitu Orthomyxoviridae atau Orthomyxovirus yang mempunyai selubung dengan partikel berbentuk bulat atau berfilamen yang berukuran 80 sampai 120 nanometer. Cirinya mengandung genom single-stranded RNA dan menunjukkan gambaran simetri helikal. Contoh penyakit yang ditimbulkan adalah influenza atau flu, di mana merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan dan menyerang manusia tanpa mengenal umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Umumnya penyakit flu bisa sembuh dengan sendirinya dengan masa inkubasi rata-rata yaitu 2-4 hari. Klasifikasi selanjutnya itu ada Retroviridae atau retrovirus yang merupakan virus yang berselubung yang mempunyai garis tengah antara 90 sampai 120 nanometer yang mempunyai genom single stranded RNA dengan virion yang mengandung reverse transkriptase di dalam kelompok retrovirus, di mana termasuk virus-virus penyebab penyakit leukemia dan sarkoma yang menyerang manusia maupun menyerang hewan. Klasifikasi virus berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 6. Yang pertama, virus yang menyerang urat saraf pusat yaitu neutropik virus. Contoh penyakitnya yaitu poliomyelitis dan rabies. Yang kedua, virus yang menyerang kulit yaitu dermatropik virus. Contoh penyakitnya itu virus cacar, herpes zoster, sarkoma, penyakit mulut dan kuku pada ternak. Yang ketiga, virus yang menyerang hati atau hepat yaitu hepatotropik virus. Contohnya yaitu virus hepatitis A, B, dan C. Yang keempat, virus yang menyerang saluran pernapasan yaitu respiratory virus. Contohnya yaitu virus Orthomyxovirus penyebab influenza. Yang kelima, virus yang menyerang sel darah putih yaitu virus leukemia dan virus HIV yang menyebabkan AIDS. Yang keenam, virus yang menyerang organ lain yaitu organotropis virus. Contohnya yaitu yang menyerang usus yaitu Visceral trophic virus.
Virus berdasarkan morfologinya dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bentuk dasarnya. Berdasarkan bentuk dasarnya di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, virus bentuk eksohedral, yaitu dia mempunyai sumbu rotasi ganda dan tata ruangnya dibatasi oleh 20 segi 3 sama sisi. Contohnya itu dapat diamati pada virus polio. Yang berikutnya itu virus helikal, yaitu dia mempunyai satu sumbu rotasi di mana bentuknya menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku serta berbentuk heliks. Contohnya itu dapat diamati pada virus flu. Yang berikutnya itu virus kompleks, di mana mempunyai struktur lebih kompleks daripada jenis virus lainnya. Contohnya itu dia virus cacar. Yang kedua yaitu berdasarkan selubung pada nukleokapsid. Berdasarkan selubung pada nukleokapsid dibagi menjadi 2. Yang pertama virus berselubung. Virus berselubung yaitu virus yang selubungnya terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Misalnya dapat ditemui pada poxivirus, herpesvirus, togavirus, rhabdovirus, dan paromyxovirus. Yang kedua virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung pada nukleokapsidnya. Misalnya dapat ditemui pada papovirus, adenovirus, picornavirus, dan reovirus. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah kapsomer. Berdasarkan jumlah kapsomernya di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, virus dengan 32 kapsomer. Contohnya itu pada parvovirus. Yang kedua, virus dengan jumlah 60 kapsomer. Contohnya itu pada picornavirus. Yang ketiga, virus dengan 72 kapsomer. Contohnya itu pada papovirus. Yang keempat itu virus dengan 162 kapsomer. Contohnya itu pada herpesvirus. Yang berikutnya itu virus dengan jumlah 252 kapsomer. Contohnya itu pada adenovirus.